Ivan Mitri. Sumber seorang vegetarian. Aspek terakhir ini menjadi arena perjuangan. Dalam relasi Pukul romantis, 9 saat itu, Warnanya hijau dan kataku dengan suara yang kenapa mereka membuat belum sengit. jatuh? Jadi, buatlah musik, meski tak ada seorang pun yang mendengar. Perempuan Muslim ditindas atau diberdayakan. Karl Ernst menulis, "Saya masih heran mengapa orang-orang cerdas percaya bahwa semua Muslim itu kejam atau bahwa semua perempuan Muslim itu tertindas. Padahal mereka tidak akan pernah berpikir untuk menghina stereotip kelompok-kelompok yang jauh lebih kecil seperti Yahudi atau kulit hitam. Citra negatif Muslim ini sangat luar biasa. Meskipun mereka tidak berakar pada pengalaman pribadi atau studi yang sebenarnya, tetapi mereka menerima penghinaan setiap harinya dari media berita dan budaya populer." Fetzer dan Soper mengamati banyak sudut pandang feminis barat bahwa budaya Islam memang menindas perempuan. Feminis semacam itu mengklaim bahwa ayat-ayat Al-Quran mengajarkan inferioritas terhadap perempuan, bahwa hukum Islam tentang pewarisan, perkawinan, dan perceraian lebih memihak pada laki-laki daripada perempuan. Praktik di beberapa negara Muslim menindas perempuan, dan tekanan maupun asumsi patriarkal memaksa perempuan Muslim di negara Barat mengemban peran gender tradisional. Feminis Prancis, Elizabeth Altschul misalnya, percaya bahwa semua agama memiliki aspek yang menindas terhadap perempuan. Akan tetapi tidak ada, kecuali Islam, yang sejauh ini sistematis atau eksplisit membahas tentang status inferior perempuan. Status yang dikehendaki dan diciptakan oleh Allah. Di sisi lain, banyak perempuan Muslim yang bersikukuh bahwa Al-Quran tidak hanya mengajarkan kesetaraan spiritual laki-laki dan perempuan. Al-Quran juga menawarkan perempuan lebih banyak hak daripada agama lain. Atau tidak hanya hal-hal yang bersifat patriarkal. Kenyataannya jauh lebih kompleks daripada debat yang terpolarisasi ini. Persepsi tentang hak-hak perempuan dalam Islam terus berubah dan ditantang. Banyak perempuan di negara-negara seperti Iran dan Pakistan berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa masih mungkin untuk menjadi Muslim dan percaya pada hak-hak kesetaraan gender. Perempuan Muslim biasa jarang mempraktikkan jenis Islam yang dipromosikan oleh gerakan Islam, masjid, sekolah, dan kursus Al-Quran. Sementara itu semakin banyak perempuan liberal Inggris dan Amerika yang kembali berpindah kepada umat Islam yang sering mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu justru karena mereka memberikan hak-hak perempuan dan kurang toleransi terhadap komersialisasi seks dan objektifikasi seksual perempuan. Politik jilbab. Saya menutupi kepala saya, bukan otak saya. Disampaikan oleh Hairunisa Gill. Janice Turnett, seorang jurnalis Inggris, menulis di The Times baru-baru ini. Kepala adalah tempat otak kita, wajah kita, kepribadian kita. Untuk melindunginya di muka umum, sublimasi suatu kebutuhan untuk disembunyikan, diabaikan, tunduk kepada otoritas laki-laki di bawah kedok kepatuhan agama. Sebagaimana perempuan-perempuan tercakup di dalam negara Muslim manapun, itu merupakan indeks yang dapat diandalkan dari penindasan mereka. Di Barat, Turner menyatakan bahwa dia merindukan jawaban afirmatif untuk pertanyaan, bisakah sebuah negara Islam menjadi demokratis secara penuh? Dia berpendapat bahwa demokrasi sejati hanya dapat datang ketika perempuan sepenuhnya terlibat dalam proses politik. Pada bagian ini saya mengeksplorasi konstruksi sosial jilbab sebagai lensa yang berguna untuk menjelajahi jalinan politik, agama, dan gender pada abad ke-21. Banyak negara di dunia di mana perempuan yang mengenakan jilbab, niqab, atau burqa menjalani kehidupan sehari-hari yang biasa-biasa saja. Di tempat lain, mengenakan pakaian Islam telah menjadi batu ujian etis dan politik, dan simbol dari politik Islam. Metcalfe menulis bahwa kontrol terhadap perilaku perempuan dan pembatasan pakaian perempuan telah menjadi simbol publik yang penting dari masyarakat Islam.
Namun, banyak perempuan muda Muslim di Barat dan di tempat lain memilih untuk berjilbab, mengklaim bahwa jilbab bukan lagi tanda penindasan di tangan laki-laki, tetapi simbol identitas budaya. Fadwa El-Guindi mengamati bahwa pemakaian jilbab secara sukarela sejak pertengahan tahun 70-an merupakan tentang pembebasan diri dari identitas impor, perilaku konsumeris, dan penolakan terhadap dominasi Barat. Tidak semua perempuan Muslim setuju. Pakaian perempuan Islam juga dapat dilihat sebagai tanda Islamisme menyebar secara perlahan dan ancaman potensial untuk menghormati demokrasi, nilai-nilai egaliter, dan secara historis memenangkan kebebasan. Pada Juli 2008, seorang perempuan Muslim anggota pemerintah Prancis menyerang pakaian Islami dari ujung ke ujung sebagai penjara atau memenjarai. Fadel Amara, Menteri Urusan Perkotaan dan seorang juru kampanye hak-hak perempuan yang sudah lama, dilaporkan mengatakan burka adalah penjara, sebuah jaket ketat atau pembatasan. Itu bukan agama. Ini adalah lambang dari proyek politik totaliter untuk ketidaksetaraan seksual. Mengikuti keputusan Dewan Negara Prancis yang menolak mengajukan kewarganegaraan seorang perempuan Maroko yang mengenakan niqab. Ini hanya kejadian terbaru dalam perjuangan Prancis untuk menyeimbangkan prinsip laicite dengan praktik keagamaan komunitas Muslim terbesar di Eropa. Sementara itu, perang jilbab di Turki begitu serius dan mengakar, sehingga telah membawa jutaan orang marah dan turun ke jalan. Times berkomentar bahwa jilbab telah menjadi simbol paling kuat dari pertempuran jiwa untuk sebuah negara yang akan menyaring tempat di Eropa dan dunia Islam. 85 tahun setelah Ataturk melarang fes sama seperti halnya pelarangan kerudung, jilbab kembali dan dikenakan mungkin oleh 60% perempuan. Hairunisa Gül, istri Presiden Abdullah Gül, mengenakan jilbab sebagaimana mestinya, yang bagi perusahaan sekuler Turki melambangkan ancaman terhadap sekularisme terhadap Ataturk yang ketat dan menimbulkan kekhawatiran akan agenda radikal Islam. Dan seperti yang ditunjukkan Morrissey, perdebatan tentang jilbab di Barat mengenai perannya dalam memberdayakan perempuan Muslim dengan memberi mereka ruang terlindung, telah mengabaikan fakta bahwa di bawah beberapa pemerintahan Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara, perempuan yang dianiaya, dipenjara dan dicambuk karena ketidakpatuhan mereka dengan jilbab menemukan kode berpakaian apapun selain diberdayakan. Di Pakistan baru-baru ini, seorang menteri pemerintah dan aktivis perempuan ditembak mati oleh seorang ekstremis Islam karena menolak untuk mengenakan kerudung. Konstruksi perempuan Muslim. Respon dari Barat pasca Said. Hubungan yang kuat antara kekuasaan dan ilmu pengetahuan dalam wacana representasi berhutang banyak pada orientalisme ideologis Edward Said. Said menafsirkan penindasan yang dibangun terhadap perempuan Muslim sebagai pusat bagi orientalisasi Timur, dengan alasan bahwa studi tentang Timur bukan hanya mempelajari tentang siapa yang salah, tetapi juga cara berpikir dan akhirnya membangun diri dan lainnya. Dalam iklim yang sangat mencemaskan, pasca Said inilah studi akademik kontemporer tentang Islam dan Muslim berupaya menentang tuduhan rasisme. Baik pendukung Edward Said maupun para pengkritiknya mengakui pengaruh mendalam dan transformatif yang tercatat dalam bukunya yang membahas orientalisme. Ini memiliki efek radikal pada studi akademik kontemporer tentang Islam dan Muslim, sebuah disiplin yang sekarang sangat dipengaruhi oleh anti-orientalisme, relativisme postmodern, dan politik identitas. Safi, seorang sarjana Muslim progresif, menuliskan bahwa ia, seperti kebanyakan cendekiawan Islam saat ini, dilatih untuk menghindari generalisasi besar, untuk menekankan keragaman historis, budaya, dan intelektual dari pengalaman Islam, dan untuk melampaui apologetika, khususnya dalam menangani masalah-masalah sulit seperti konstruksi gender. Namun untuk keperluan esai ini,
Saya berpendapat bahwa karya Said mengarah pada penolakan hak atau kemampuan siapapun untuk mewakili orang lain dan pembenaran maaf atas praktik gender yang menindas. Saya akan menunjukkan bahwa tidak terlibat dengan fundamentalisme Islam, membersihkan konsekuensi mereka bagi perempuan, membuat kaum feminis di dunia Islam atau Arab terisolasi dalam perjuangan mereka untuk hak asasi manusia. Buku-buku ilmiah tidak bisa menjangkau jutaan masyarakat, seperti Daily Mail, The Sun, dan berita televisi. Orang-orang pasca 11 September yang akrab dengan gambar-gambar perempuan muslim yang terjebak dalam perang, kekerasan, dan apa yang disebut perang melawan teror. Perempuan secara keseluruhan digambarkan sebagai korban kekerasan yang tidak berdaya dan tidak bersalah. Kebingungan juga kemarahan yang disertai laporan awal tahun ini bahwa Al-Qaeda telah menggunakan perempuan Down syndrome sebagai pembom bunuh diri. Namun sejak Januari 2008 telah ada 24 serangan yang melibatkan perempuan pembom bunuh diri di Irak. Dan perempuan telah menjadi senjata sempurna di negara di mana laki-laki tidak dapat mencari perempuan karena alasan budaya. Dan di mana mudah untuk menyembunyikan rompi yang penuh dengan bahan peledak di bawah jubah tradisional Islam. Sama seperti politisi dan wartawan yang berjuang untuk tidak menyamakan semua umat Islam adalah teroris, mereka juga berjuang untuk tidak menampilkan gambaran Islam yang menyimpang sebagai agama tertentu, yang cenderung menindas dan memperlakukan perempuan dengan buruk. Para jurnalis menjadi semakin berhati-hati dalam perlakuan domestik mereka terhadap agama, meminta reaksi dari komunitas lokal, dan menghindari reaksi anti-Muslim. Namun liputan media global cenderung tidak jelas. Pada Februari 2008, perhatian internasional mengarah pada kisah Yara, seorang pengusaha perempuan Amerika berusia 37 tahun dan seorang ibu dari 3 anak yang dijebloskan ke penjara oleh polisi agama Arab Saudi, atau Mutawin, karena duduk bersama seorang rekan lelakinya di Starbucks di Riyadh. Di Arab Saudi, kontak publik antara pria dan perempuan yang tidak terkait dilarang keras. Yara mengklaim bahwa dia telah digeledah, diancam, dan dipaksa untuk menandatangani pengakuan palsu. Laporan itu kemudian dicatat dalam The Times bahwa polisi agama membantah cerita ini dan menuduh Yara melanggar hukum, memakai make up, tidak menutupi rambutnya, dan berlagak mencurigakan. Verma mengamati bahwa kisah media telah memulai perdebatan sengit di dalam masyarakat Saudi, di mana para reformis dan kelompok-kelompok hak asasi manusia memberikan tekanan pada pemerintah. Yara dan keluarganya terjebak dalam adu debat ideologis antara kaum konservatis dan reformis. Ada ratusan media berita yang membahas tentang insiden ini, tetapi hanya sedikit yang mencoba untuk memeriksa kebijakan diskriminatif pemerintah Saudi terhadap perempuan, atau untuk menjelaskan kode etik moral yang ketat dan menjadikan perempuan sebagai subjek diskriminasi. Konstruksi kolonial Eropa tentang perempuan Muslim telah mendapat kritik keras. Namun banyak cendekiawan berpendapat bahwa pandangan laki-laki yang inferior ini selalu ditayangkan dalam liputan media barat, seperti penindasan perempuan, hukuman syariah, pernikahan paksa, hukuman karena perzinaan, pelecehan, dan pembunuhan pasangan, pembunuhan demi kehormatan, poligami, pernikahan sepupu, pemerkosaan, pembelian perempuan lewat mahar, dan perdagangan manusia. Para kritikus mengklaim bahwa dalam debat publik, para kritikus kontemporer seperti Martin Amis, Mark Stein, Christopher Hitchens, dan Hugo Young, orientalisme masih melekat pada nasib perempuan Muslim sebagai alasan untuk pembenaran utamanya. Tanggapan Amis yang marah terhadap 9/11 membedakan antara Islam dan Islamisme, Islamofobia, dan Islamismofobia. Dia mengklaim bahwa semua agama itu ganas, dan semua ideologi itu kekerasan. Islam dan Islamisme milenial adalah ideologi yang bertumpuan pada suatu agama, ilusi demi ilusi. Kecenderungan ini bukan sekedar kejam. Kekerasan adalah semua yang ada di dalamnya.
Amis berkomentar bahwa hubungan antara manifestasi kegagalan dan penindasan perempuan adalah sesuatu yang tidak dapat dilupakan. Dia bertanya secara retoris, apa yang akan terjadi jika kita menghabiskan 300 miliar dolar untuk meningkatkan kesadaran terhadap dunia Islam? Efeknya akan meledak secara inheren, karena laki-laki mendominasi dalam Al-Quran. Firman Allah yang tidak dapat dibenarkan sebagaimana didiktekan kepada Nabi. Pria memiliki kuasa atas perempuan karena Allah telah membuat pria lebih unggul dari yang lain dan karena mereka menghabiskan kekayaan mereka untuk menafkahi mereka. Perempuan yang baik adalah perempuan taat. Mereka menjaga bagian mereka yang tidak terlihat karena Tuhan telah menjaga mereka. Adapun orang-orang yang kamu takuti, tegurlah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mematuhi Anda, jangan lakukan tindakan apapun terhadap mereka. Sesungguhnya Tuhan itu tinggi, tertinggi di antara yang tertinggi. Surat keempat, ayat 34. Bahkan media liberal di Inggris cenderung berasumsi bahwa Al-Quran dan syariah itu sendiri menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah. Berita utama yang membuat praktik budaya jilbab, burqa, purdah, yang mewakili mereka sebagai karakteristik dari budaya Islam dan mengidentifikasi Islam dengan bentuk-bentuk yang paling radikal terlihat eksotis. Syariah telah menjadi sinonim bagi banyak masyarakat Eropa sebagai kekerasan terhadap tubuh. Persepsi warga negara Inggris ini terbukti dalam reaksi kemarahan terhadap pidato Rowan Williams, Hukum Sipil dan Agama di Inggris. Di bawah judul halaman depan, What a Burqa, The Sun mengklaim bahwa Williams telah memberikan kemenangan kepada Al-Qaeda. The Times berkomentar bahwa setiap pembicaraan tentang syariah di Barat selalu memunculkan gambar-gambar pencuri yang dipotong tangan mereka, para pembunuh dipenggal kepalanya, dan para perempuan yang berzinah dilempari batu sampai mati. Banyak dari perdebatan ini yang beralih bahasa pada peranan perempuan Muslim. Ancaman yang dirasakan terhadap hak-hak dasar perempuan memicu oposisi terhadap Uskup Agung. Michael Nazir Ali, Uskup Rochester, yang lahir di Pakistan secara luas dilaporkan mengatakan bahwa setiap sekolah hukum syariah akan bertentangan dengan hukum Inggris tentang masalah-masalah seperti monogami, ketentuan perceraian, hak-hak perempuan, hak asuh anak-anak, hukum waris dan bukti. Belum lagi hubungan kebebasan berkeyakinan dan berekspresi dengan ketentuan penistaan dan kemurtatan.